Kalian pernah denger gak sebuah anime berjudul Osama Ranking? Hampir sebagian besar orang yang menonton anime ini berkata kalau Osama Ranking adalah anime bagus yang di luar ekspektasi penonton. Oh ya, for fun fact, anime ini punya judul Osama Ranking karena terinspirasi dari rankingnya One Piece di Shonen Jump. Dan autornya pun penggemar berat dari Akira Toriyama. Ya, sebagian besar autor selalu menjawab itu sih. Oke, kita kesampingkan hal itu semua. Kalian pernah denger nggak kalau Osama Ranking itu tempat ramai dibicarakan di Jepang dan Korea karena terdapat kontroversi cerita di dalamnya? Nah, ini dia nih, aku bakal jelasin aja secara singkat yang pastinya ini bakal menarik untuk dibahas. Dan langsung aja kita mulai. Awal mula perdebatan anime ini terjadi sekitar tahun 2019. Ada sebuah artikel Jepang yang menunjukkan beberapa komentar orang-orang yang sudah membaca manga Osama Ranking. Dan sebagian besar dari mereka mengatakan jika Osama Ranking ini memiliki sebuah gambaran cerita dari Jepang dan Korea. Tapi akhirnya perdebatan itu mulai mereda sampai akhirnya animasinya tayang di tahun 2021. Terutama munculnya beberapa hal dalam episode 18 Osama Ranking. Dalam Osama Ranking diperkenalkan dua wilayah kerajaan, yaitu Gyakuza dan Houma. Secara cerita dalam Osama Ranking, Houma adalah masyarakat yang hidup dengan teratur dan cukup baik masyarakatnya. Sedangkan Gyakuza adalah masyarakat yang hidup tidak teratur dan mempunyai sifat licik dan punya sifat jahat hanya untuk kepentingan mereka masing-masing. Oke, ini terdengar biasa karena kita melihatnya dalam konteks sebuah cerita fantasi. Sekarang kita coba melihat hal ini dengan cara pandang beberapa orang-orang yang mengkritik Osama Ranking. Bagi para orang-orang yang mengkritik, Gyakuza adalah Korea, sedangkan Houma adalah Jepang. Dibuktikan di episode 18, di mana pemukiman dari masyarakat Gyakuza memiliki bentuk yang sangat mirip dengan pemukiman masyarakat Korea di era penjajahan Jepang. Begitu juga sebaliknya penggambaran Jepang dengan Houma. Nah, aku bakal coba jelasin bagaimana analogi para pengkritik dari Osama Ranking ini. Pertama, Gyakuza adalah Korea di era penjajahan. Makanya Gyakuza ini diceritakan sebagai masyarakat yang licik dan suka menipu. Kenapa mereka ini digambarkan licik dan suka menipu? Karena hal ini akan identik dengan beberapa tragedi di era Taisho, di mana menurut rumornya saat itu Korea selalu memanfaatkan cara liciknya untuk menipu dan mencuri. Dan yang paling populer disebutkan jika Korea pernah meracuni sumur orang Jepang, sehingga terjadilah pembantian Kanto yang menewaskan puluhan ribu orang. Kedua, Jepang adalah Houma di era penjajahan. Kalian bisa lihat sendiri jika Houma adalah sebuah wilayah di mana orang-orangnya dikenal sangat baik dan memiliki kekuatan magis yang dapat menyaingi dewa. Nah, kok bisa menyaingi dewa? Karena dewa dalam Osama Ranking adalah masyarakat barat yang mendominasi di era Perang Dunia Pertama. Nah, pendeskripsian masyarakat Houma ini memiliki arti jika Jepang itu dapat menyaingi Barat. Ini konteksnya saat perang itu ya. Kenapa bisa dikatakan seperti ini? Karena dalam manganya, orang Gyakuza ini pernah bertemu dengan dewa. Dan orang Gyakuza mengatakan beberapa hal buruk tentang masyarakat Houma. Tapi di situ dewa itu bertanya, jika Houma masyarakat jahat, kenapa mereka membangun sekolah dan rumah sakit di daerah Gyakuza? Nah, ini tuh seperti analoginya di mana saat itu orang Korea mengatakan keburukannya Jepang kepada sekutu Barat. Tapi di sisi lain hal itu juga mempertanyakan orang Barat kenapa Jepang membangun fasilitas yang cukup banyak kepada orang Korea. Jadi analoginya sama. Terus dalam animenya Gyakuza sering diceritakan sebagai masyarakat yang diatur sama orang luar. Nah, orang luar ini siapa dalam Osama Ranking? Mereka adalah Cina. Dan ini nyambung ke eranya Donghak Revolution tahun 1894, di mana Korea itu meminta pertolongan dari Cina, yang akhirnya ngebuat beberapa siklus pertarungan yang akhirnya ngebuat konflik dari Korea dan juga Cina dan juga Jepang. Oke, ini adalah beberapa hal yang dideskripsikan oleh pengkritik, sehingga memberikan sebuah kesimpulan jika autor Osama Ranking adalah seorang sayap kanan Jepang, yang intinya seseorang yang melihat Jepang itu secara positif dan melihat negara Asia Timur lainnya sebagai negatif. Hal inilah yang akhirnya membuat sebuah keributan yang cukup ramai. Dan tidak sedikit masyarakat Korea menanggapi hal ini secara serius. Di sisi lain banyak juga orang Jepang yang mengkritik autornya karena dianggap kontroversi dan tidak paham nilai sejarah yang sebenarnya. Walaupun di sisi lain banyak yang mengatakan jika ini hanya sebuah kebetulan saja dan tidak ada maksud untuk menuliskan hal ini secara sengaja. Tapi autor dari Osama Ranking tidak memberikan pernyataan apapun dari hal ini. Oke, jadi itu dia sekilas hal yang menjadi kontroversi dari Osama Ranking. Ya anggap aja ini sebagai entertainment buat kita gitu ya, karena kita ini kan
bukan orang sana gitu kan ya. Yang intinya juga kita akhirnya tahu kalau Osama Ranking pernah menjadi kontroversi bagi orang Jepang sendiri. Oke, gitu aja, makasih sudah menonton sampai habis. Aku Jen, sampai bertemu di video yang selanjutnya.